Dokter bule muda ini dihina habis-habisan oleh rekan kerjanya hanya karena ia menikahi tukang becak di depan rumah sakit tempat ia bekerja. Mereka bilang dia bodoh. Mereka bilang dia gila. Tapi tidak ada yang tahu, pria yang ia nikahi itu ternyata pemilik rumah sakit tersebut. Dan bukan cuma itu, dia adalah pengusaha paling berpengaruh di kota itu. Pertanyaannya sekarang, kenapa dia menyamar jadi tukang becak? Dan apa yang sebenarnya dia sembunyikan dari istrinya sendiri? Indonesia, sebuah negeri yang jauh dari rumahku di Jerman. Aku, Elena Muller, memilih untuk datang ke sini dengan satu tujuan sederhana, membantu sesama. Aku adalah seorang dokter muda, baru saja lulus dari universitas ternama di Berlin, dan aku merasa bahwa dunia ini membutuhkan lebih dari sekadar teori yang aku pelajari selama bertahun-tahun. Aku ingin melihat dunia lain, terutama daerah-daerah yang kurang berkembang, dan memberikan kontribusi nyata di tempat yang benar-benar membutuhkan. Rumah sakit yang kutuju bukanlah rumah sakit besar dengan teknologi tercanggih, seperti yang ada di kota-kota besar Eropa. Ini adalah rumah sakit kecil di sebuah kota terpencil di Jawa Tengah. Meski fasilitasnya terbatas, hatiku tetap merasa tergerak. Aku ingin belajar tentang kehidupan yang sederhana, jauh dari kemewahan dunia medis yang sudah aku kenal. Setiap hari, aku mengendarai sepeda motor menuju rumah sakit dengan pemandangan hijau sawah yang luas di kiri kananku. Suasana yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota besar. Namun, aku segera menyadari bahwa meski pemandangannya indah, tantangan yang aku hadapi tidak mudah. Aku yang terbiasa dengan prosedur dan sistem medis yang rapi di Eropa, kini harus belajar beradaptasi dengan keterbatasan yang ada. Rumah sakit ini kekurangan alat-alat medis, ruang perawatan yang sempit, dan tenaga medis yang terbatas. Tapi, aku bersyukur karena bisa bekerja dengan orang-orang yang sangat bersemangat. Meski kadang mereka merasa tidak cukup untuk memenuhi harapan pasien, di sini aku bertemu dengan banyak orang pasien, kolega, dan tentu saja Rangga, seorang pemuda sederhana yang bekerja sebagai tukang becak. Setiap pagi, aku melihatnya menunggu di depan rumah sakit, duduk di atas becaknya yang sudah usang. Meski tampak biasa, ada sesuatu tentang dirinya yang menarik perhatian. Rangga tidak pernah berbicara banyak. Ia hanya tersenyum ramah dan menawarkan tumpangan jika aku ingin pergi kemanapun. Pada awalnya, aku menganggapnya hanya seorang pria yang menjalani hidup dengan cara yang sederhana, seperti banyak orang di sini. Tidak lebih. Namun, setiap kali aku bertemu dengannya, aku merasa ada yang berbeda. Rangga selalu berada di tempat yang tepat saat aku membutuhkannya. Ketika hujan turun, ia akan datang dengan payung besar untuk meneduhkan aku. Ketika aku merasa kesepian setelah seharian bekerja keras, Rangga hadir dengan senyum yang mampu menghangatkan hati. Dokter Elena, kalau butuh tumpangan, saya siap, katanya dengan logat Jawa yang kental. Aku hanya tertawa kecil. Tidak ada yang aneh dengan tawarannya. Banyak orang yang menawarkan tumpangan di kota kecil ini. Namun, ada sesuatu dalam cara dia menawarkan itu yang membuatku merasa nyaman. Mungkin karena keikhlasannya, dan mungkin karena di balik mata tuanya yang tampak lelah, ada ketulusan yang jarang kutemui di tempat lain. Aku tidak tahu mengapa, tetapi aku merasa aman berada di dekatnya. Dan semakin lama aku tinggal di sini, semakin banyak waktu yang aku habiskan bersama Rangga. Kami berbicara tentang segala hal dari cuaca, budaya lokal, hingga impian kami masing-masing. Aku pun mulai mengetahui lebih banyak tentang hidupnya yang penuh perjuangan. Rangga bukan hanya tukang becak biasa, ia seorang anak muda yang cerdas dan penuh harapan. Meski seringkali hidup di bawah bayang-bayang stigma sosial, suatu sore, setelah bekerja lembur, aku melihat Rangga duduk di depan rumah sakit. Seperti biasa, menunggu. Hari itu hujan turun deras, dan aku memutuskan untuk menghampirinya. Ketika aku sampai, ia tersenyum seperti biasa. Dokter Elena, mau diantar pulang? Tanyanya. Aku mengangguk. Hari itu, aku merasakan dorongan hati yang kuat untuk berbicara lebih banyak dengannya. Rangga, apa kamu pernah berpikir untuk keluar dari pekerjaan ini? Maksudku, bekerja di tempat yang lebih sesuai dengan kemampuanmu? Tanyaku. Hati-hati, aku tahu itu pertanyaan pribadi, tapi entah kenapa aku ingin tahu lebih banyak tentang dirinya. Rangga terdiam sejenak. Ia menundukkan kepala, seperti sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa detik, ia mengangkat kepala dan menjawab dengan tenang, "Dokter, hidup ini tidak selalu tentang pilihan. Kadang, kita harus menerima apa yang ada dan berusaha untuk memberi yang terbaik." Aku terdiam. Ada kedalaman dalam kata-katanya yang membuatku terkesan. Rangga memang sederhana,
tetapi ada kebijaksanaan dalam cara dia memandang hidup. Terima kasih, Rangga. Kamu mengajarkanku banyak hal, kataku dengan tulus. Hari itu, aku pulang dengan perasaan yang campur aduk. Aku merasa tersentuh oleh kata-kata Rangga. Namun ada juga rasa penasaran yang mulai tumbuh dalam diriku. Siapa Rangga sebenarnya? Mengapa ia memilih untuk hidup seperti ini? Tapi itu hanya awal dari sebuah perjalanan yang jauh lebih besar dari yang bisa kubayangkan. Sebuah perjalanan yang akan mengubah hidupku selamanya. Hari-hari di rumah sakit semakin berlalu, dan meskipun tantangannya tak pernah berhenti, aku mulai merasa ada yang berubah dalam diriku. Aku mulai menantikan waktu istirahat ketika bisa duduk bersama Rangga. Bahkan, meski hanya sebentar, ayah ada di sana, menunggu dengan becaknya di depan rumah sakit, siap mengantarku ke tempat tujuan atau kadang hanya sekadar berbicara dan menikmati cuaca. Keindahan kota kecil ini mulai mengalir ke dalam jiwaku. Ketika aku pertama kali datang, aku hanya melihatnya sebagai tempat yang asing, penuh dengan keterbatasan dan perbedaan budaya. Namun, seiring waktu, aku mulai menghargai setiap sudutnya dan tentu saja, Rangga. Ia bukan hanya sopir becak biasa. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku merasa nyaman, seperti ada ikatan yang tak terucapkan di antara kami. Aku ingat hari itu, saat setelah beberapa minggu bekerja di sini, Rangga mengajakku untuk berjalan-jalan keliling kota setelah aku selesai shift. Aku yang biasanya lebih suka menyendiri setelah jam kerja, kali ini memutuskan untuk mengikutinya. Dokter, kalau ada waktu, kita keliling kota sebentar, kata Rangga sambil tersenyum. Kamu pasti sudah bosan hanya melihat rumah sakit saja kan? Aku tertawa ringan. Setuju untuk ikut. Sesuatu tentang tawaran sederhana itu terasa begitu melegakan. Tak ada yang istimewa, hanya sebuah perjalanan singkat keliling kota. Tapi aku merasa seperti bisa bernafas lebih lega, jauh dari tekanan pekerjaan yang semakin lama semakin berat. Kami mengendarai becak tua Rangga, menyusuri jalan-jalan kecil yang ramai dengan pedagang kaki lima dan anak-anak bermain di trotoar. Rangga menunjukkan tempat-tempat yang sering ia kunjungi, mulai dari kedai kopi kecil yang legendaris hingga taman kota yang sederhana namun indah. Dia mengajak aku berbicara tentang hidupnya, tentang keluarganya yang sederhana, dan tentang impian-impian kecil yang ia simpan dalam hati. Kalau boleh jujur, aku dulu punya cita-cita lain, katanya sambil menatap jalan yang terbentang di depan kami. Tapi hidup gak selalu seperti yang kita rencanakan kan? Aku hanya mengangguk, merasa bahwa aku bisa merasakan kedalaman kata-katanya. Banyak orang seperti Rangga yang hidup dengan impian yang terkubur dalam rutinitas sehari-hari. Aku, di sisi lain, hidup dengan cita-cita besar berkarir di dunia medis, membawa perubahan untuk banyak orang. Tapi, aku juga merasa ada sesuatu yang hilang dari diriku. Sesuatu yang tak bisa ditemukan di ruang rumah sakit atau dalam dunia medis yang aku kenal. Dokter Elena, kamu pernah merasa capek dengan dunia yang terlalu sibuk? Tanya Rangga. Aku terkejut, merasa bahwa ia bisa membaca pikiranku. Sering, jawabku singkat. Kadang aku merasa semuanya hanya berputar pada hal-hal yang tidak penting. Tapi aku tak tahu cara berhenti. Rangga tersenyum kecil, lalu melanjutkan, mungkin kamu hanya perlu berhenti sejenak dan melihat ke sekeliling. Hidup gak selalu harus terfokus pada satu hal. Kok, kata-kata itu seakan menyentuh hatiku. Mungkin dia benar. Aku telah menghabiskan hidupku mengejar gelar dan karier, tanpa benar-benar menikmati setiap momen kecil yang ada. Aku terlalu terpaku pada impian besar, hingga aku lupa untuk melihat kebahagiaan yang datang dari hal-hal sederhana. Setelah beberapa jam, kami berhenti di sebuah kedai kopi kecil. Rangga membeli secangkir kopi hitam untuk kami berdua. Di sana, kami duduk untuk pertama kalinya tanpa beban. Hanya berbicara tentang segala hal yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan atau status sosial. Rangga, kataku, kenapa kamu tidak pernah menceritakan siapa dirimu sebenarnya? Ia mengangkat alisnya, seolah terkejut dengan pertanyaanku. Maksudmu, kenapa kamu memilih untuk tetap menjadi tukang becak? Kenapa tidak menggunakan kemampuanmu untuk lebih dari itu? Tanyaku, mencoba mencari jawaban atas rasa penasaran yang tumbuh di dalam diriku. Rangga diam sejenak, matanya menerawang jauh. Karena aku takut orang hanya akan melihatku dari status dan kekayaan, bukan siapa aku sebenarnya. Aku terdiam. Kata-katanya mengandung rasa takut yang dalam takut akan penilaian orang lain. Takut akan hidup yang dipenuhi ekspektasi. Ketakutan yang mungkin aku sendiri tidak sadar rasakan dalam hidupku yang selalu penuh dengan tujuan dan pencapaian. Itulah saat pertama kali aku benar-benar merasa bahwa aku jatuh cinta, mungkin bukan cinta yang langsung meledak, tapi cinta yang tumbuh pelan-pelan. Seiring waktu, seiring aku semakin mengenal Rangga dan
seiring aku semakin merasa dihargai oleh kehadirannya. Pulang ke rumah, setelah hari itu, aku merenung. Rangga bukan hanya tukang becak. Ia adalah sosok yang lebih dari itu. Mungkin aku mulai melihatnya lebih dari sekadar pria yang sederhana. Ia adalah seseorang yang mengajarkanku tentang arti kebahagiaan yang sebenarnya, tentang memilih hidup dengan cara yang lebih tulus. Meski itu berarti hidup dengan cara yang sederhana. Dan mungkin, aku sudah jatuh cinta pada lelaki itu, tanpa aku sadari. Sejak hari itu, aku dan Rangga semakin sering bersama. Aku mulai menikmati kebersamaannya. Bahkan di tengah segala kesibukan yang terus menghantui hidupku sebagai dokter muda. Namun, aku juga tahu bahwa perasaan yang tumbuh dalam hatiku mulai menjadi lebih dari sekadar pertemanan. Meskipun aku mencoba mengabaikan perasaan itu, rasanya tak bisa lagi dibendung. Suatu sore, setelah beberapa minggu menjalani hari-hari biasa, Rangga mengajakku ke sebuah kedai kopi kecil di ujung kota. Itu adalah tempat yang jarang aku kunjungi, tetapi selalu terasa nyaman ketika Rangga yang mengajakku. Di sana, dengan udara sejuk dan senyum lembut yang selalu ia berikan, Rangga tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang membuat dunia serasa berhenti berputar. "Elena," katanya pelan. Matanya tak pernah lepas dari wajahku. "Gimana kalau kita menikah?" Aku terdiam. Kejutan ini datang begitu mendalam, seolah ada yang terbelah dalam hatiku antara kebingungan dan kebahagiaan yang tak terucapkan. Menikah? Dengan Rangga. Meskipun aku sudah merasakan sesuatu yang kuat terhadapnya, aku tak pernah membayangkan bahwa kami akan sampai pada titik ini. Kami berdua berasal dari dunia yang sangat berbeda. Aku seorang dokter, dia seorang tukang becak yang memilih hidup sederhana. Kami memiliki begitu banyak perbedaan, tapi dalam hatiku ada perasaan yang membuncah. Akankah aku siap untuk sebuah langkah besar ini? Aku menatapnya, mencoba membaca ekspresi di wajahnya. Rangga tidak terlihat tergesa-gesa. Ia tampak tenang, namun ada keraguan di matanya. Mungkin ia sedang menunggu jawaban yang sulit dari aku. Apa kamu serius?" tanya aku. Suara sedikit bergetar. "Serius. Aku tahu kita berasal dari dunia yang berbeda. Tapi aku juga tahu, aku ingin hidup bersamamu, tanpa pretensi, tanpa kebohongan. Hanya kita berdua," jawabnya dengan tenang. Hatiku berdegup kencang. Aku tahu dia bukan orang yang suka berbasa-basi. Rangga adalah tipe orang yang berbicara langsung dari hati. Tapi aku tidak bisa menipu diri sendiri. Aku merasa bingung. Perbedaan kami terlalu besar. Aku takut apa yang akan terjadi setelah pernikahan itu. Masyarakat pasti akan menilai, menghina, dan aku khawatir aku akan terluka. Tapi di sisi lain, aku Taihu. Satu hal, aku mulai jatuh cinta padanya. Benar-benar jatuh cinta. Rangga bukanlah pria yang sempurna, tapi ia memiliki ketulusan yang sulit ditemukan di dunia ini. Dan ketika aku melihatnya, aku merasa seperti menemukan tempat yang aman di dunia yang penuh ketidakpastian ini. Aku tidak tahu harus bilang apa. Jawabku akhirnya. Tapi, jika kita memutuskan ini, kita harus siap menghadapi semua yang mungkin datang. Rangga mengangguk, tersenyum lembut. Kita akan hadapi semuanya bersama. Dan begitu saja. Tanpa banyak kata-kata indah atau perayaan megah, kami memutuskan untuk menikah. Tanpa diketahui banyak orang, tanpa pesta besar. Hanya sebuah pernikahan sederhana yang aku dan Rangga gelar di pelataran rumah sakit. Tak ada undangan megah, tak ada dekorasi mewah. Hanya saksi, sepasang cincin sederhana, dan dua hati yang sepakat untuk saling berbagi hidup. Hari itu, aku merasakan kebahagiaan yang sulit dijelaskan. Tak ada yang lebih berharga bagiku selain melihat Rangga berdiri di sampingku, tersenyum dengan penuh keikhlasan. Meskipun kami menikah dalam diam, aku merasa lebih bahagia daripada ketika aku meraih gelar dokterku. Namun, tak semua orang senang dengan keputusan kami. Tentu saja, begitu banyak orang yang menganggap pernikahan ini aneh. Mereka mulai memperbincangkan kami di belakang. Dokter bule menikah dengan tukang becak. Mereka tertawa di belakang kami, menganggap bahwa itu hanyalah cerita lucu yang tak masuk akal. Di rumah sakit, aku mulai merasakan atmosfer yang berubah. Rekan-rekan kerjaku, terutama yang lebih senior, mulai bersikap dingin padaku. Mereka mengungkapkan secara langsung, tapi aku bisa merasakannya. Tatapan sinis, bisik-bisik di ruang istirahat, dan komentar pedas yang mereka lontarkan tanpa ampun. Bahkan salah satu dokter senior yang selama ini aku anggap teman baik, tiba-tiba tidak lagi menyapaku. "Dokter Elena," ujar dokter senior itu. "Suatu hari, saat kami berada di ruang ganti, kamu bisa memilih yang lebih baik, bukan? Kenapa harus menikahi tukang becak itu? Apa kamu pikir itu pilihan yang bijak?" Aku terdiam. Kata-kata itu seperti pisau
yang menembus dadaku. Aku tahu pernikahan kami mungkin tidak dimengerti oleh banyak orang, tapi aku merasa terluka. Kenapa mereka tidak bisa melihat apa yang aku lihat? Mengapa mereka begitu cepat menilai, tanpa tahu apa yang sebenarnya ada di dalam hati? Setelah hari itu, aku merasa semakin terasingkan. Aku merasa dipandang rendah, seolah aku tidak layak berada di tengah-tengah mereka. Mereka melihatku sebagai seorang dokter yang jatuh ke dalam hubungan yang tidak sesuai dengan status sosialnya. Mereka tidak tahu bahwa Rangga lebih dari sekadar tukang becak. Ia memiliki hati yang besar, dan itu lebih dari cukup bagiku. Namun, aku tidak bisa hanya diam dan membiarkan mereka merendahkan hubungan kami. Aku tahu aku harus tetap teguh pada keputusan ini. Aku memilih Rangga bukan karena status atau materi, tapi karena ia adalah orang yang selalu ada untukku. Dengan segala keikhlasan dan ketulusannya, pernikahan kami mungkin tidak diterima oleh semua orang, tapi aku dan Rangga telah memutuskan untuk menjalani hidup ini bersama. Apapun yang akan datang, ini adalah pilihan kami, dan kami akan menghadapinya bersama. Pernikahan kami semakin menjadi topik pembicaraan di rumah sakit. Mungkin orang-orang tidak langsung mengungkapkan kata-kata mereka secara terang-terangan, tetapi aku bisa merasakannya. Tatapan sinis, bisik-bisik yang aku dengar di ruang ganti, dan sikap dingin yang datang dari rekan-rekanku. Aku mulai merasa terasing, seolah aku adalah bagian dari dunia yang tak lagi dipahami oleh orang-orang di sekitarku. Setiap kali aku masuk ke ruang istirahat, ada suasana hening yang tiba-tiba mengisi udara. Suara-suara obrolan yang tadinya ramai dan penuh tawa kini berubah menjadi canggung. Bahkan rekan-rekanku yang dulu sangat dekat denganku mulai menjauh, seolah-olah aku membawa noda dalam pekerjaan yang seharusnya murni. "Elena, apakah kamu yakin dengan keputusanmu?" tanya salah seorang perawat senior suatu sore setelah kami selesai merawat pasien. Matanya penuh rasa kasihan, seolah ia khawatir aku akan menyesal. Aku hanya bisa tersenyum pahit. Aku sudah memutuskan, tapi di dalam hati, kata-kata itu menggema. Apakah aku benar-benar yakin? Kenapa aku harus terus merasa asing di tempat yang seharusnya menjadi rumah keduaku? Aku menyadari bahwa setiap hari aku mulai terbebani oleh kata-kata mereka. Meskipun aku berusaha untuk tidak peduli, kelelahan fisik dan emosional semakin menghimpitku. Waktu-waktu istirahat yang dulu aku nikmati, kini terasa semakin berat. Aku merasa seperti ada yang hilang dalam diriku. Aku ingin sekali berbicara dengan Rangga, tetapi setiap kali aku pulang ke rumah, aku melihatnya di sana, dengan senyum yang selalu menguatkanku. Dia tak pernah mengeluh. Rangga adalah satu-satunya orang yang selalu ada untukku, mengerti keadaanku tanpa perlu banyak bicara. Malam itu, setelah bekerja lembur, aku pulang ke rumah dan menemukan Rangga sedang duduk di ruang tamu. Seperti biasa, menunggu kedatanganku. Di matanya ada kehangatan yang selalu bisa menenangkan hatiku. Tanpa banyak kata, aku duduk di sampingnya, merasa penat dan letih setelah seharian berhadapan dengan cemoohan dan tatapan kosong orang-orang di rumah sakit. "Ada apa, Elena?" tanya Rangga. Suaranya lembut. "Kamu terlihat lelah." Aku hanya mengangguk, menunduk. Aku tak ingin terlalu banyak mengeluh, karena aku tahu Rangga sudah cukup terbebani dengan pekerjaannya sendiri. Tapi aku tak bisa menahan perasaan yang menggelora dalam dadaku. "Mereka menganggap kita salah, Rangga," kataku perlahan. Suara hampir tak terdengar. Aku merasa seolah aku tidak diterima lagi. Mereka tidak memahami apa yang kita punya. Rangga diam sejenak, menatapku dengan tatapan yang penuh empati. "Aku tahu, Elena. Aku juga merasakannya. Tapi kita tidak bisa mengubah apa yang orang pikirkan. Yang penting, kita tahu apa yang kita miliki." "Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku siapa dirimu sebenarnya?" tanyaku, menatapnya tajam. "Kenapa kamu memilih untuk tetap hidup sederhana dan tidak memberitahu mereka siapa kamu?" Rangga menatapku dengan tatapan yang sulit kubaca. Aku bisa melihat bahwa ada sebuah beban berat di pundaknya, sesuatu yang belum ia ungkapkan. "Aku bukan ingin menipu kamu, Elena," jawabnya dengan pelan. "Tapi aku takut jika kamu tahu siapa aku sebenarnya, kamu hanya akan melihat uang dan statusku, bukan aku sebagai pribadi." "Jadi, kamu memilih untuk hidup seperti ini?" tanyaku, masih mencoba mencerna kata-katanya. "Kenapa kamu harus menyembunyikan semuanya? Kita bisa hidup seperti pasangan lainnya, tanpa ada yang merendahkan kita." Rangga tersenyum kecil, namun ada kesedihan dalam senyumnya. "Karena aku takut, Elena. Aku takut kamu akan mencintaiku hanya karena apa yang aku miliki. Aku ingin kamu mencintaiku karena siapa aku, bukan karena harta." Aku terdiam. Kata-kata itu menghantamku dengan keras. Mungkin dia benar. Aku telah terlalu fokus pada kenyataan bahwa aku adalah seorang dokter, sedangkan dia hanya seorang tukang bekerja. Aku merasa seolah aku harus membuktikan sesuatu kepada orang-orang,
bahwa aku bisa menemukan cinta yang sejati, meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda. Tapi Rangga tidak peduli dengan status sosial. Dia mencintaiku dengan tulus. Dan itu adalah sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang atau status. Aku menunduk, merasa cemas. Aku ingin kita menjalani hidup yang bahagia, Rangga, tanpa takut pada omongan orang. Rangga memegang tanganku dengan lembut. Kita akan bahagia, Elena, karena kita memiliki satu sama lain. Tetapi, meskipun aku merasa tenang dengan kata-kata Rangga, ada satu hal yang terus mengganggu pikiranku. Semua orang di rumah sakit tahu bahwa mereka tahu bahwa aku menikah dengan seorang tukang becak, dan itu akan selalu menjadi bahan perbincangan. Aku tidak tahu apakah aku bisa terus bertahan dengan semua cemoohan itu. Suatu hari, aku menemukan diriku berdiri di ruang pertemuan rumah sakit, bersama dengan beberapa dokter dan perawat. Kami sedang membahas masalah pasien yang perlu segera Tiba-tiba, salah seorang dokter senior yang selama ini sering menunjukkan sikap dingin kepadaku, berbicara dengan nada tajam. Elena, kamu harus tahu bahwa menjadi seorang dokter bukan hanya tentang keterampilan medis. Ini juga tentang bagaimana kamu membawa diri di tengah masyarakat. Apa kamu pikir orang akan menghormati keputusanmu jika kamu menikah dengan tukang becak seperti itu? Katanya, suaranya penuh dengan ejekan. Kata-kata Nia menyayat hatiku. Aku bisa merasakan semua mata tertuju padaku. Mereka semua menilai, mereka semua merendahkan. Aku merasa seperti tidak punya tempat di sini. Seperti aku bukan bagian dari dunia ini. Dengan hati yang penuh luka, aku mengangkat kepala dan menatap mata dokter senior itu. Saya menikah dengan Rangga karena saya mencintainya. Mungkin kalian tidak mengerti, tapi itu tidak mengubah kenyataan, dan saya tidak akan meminta persetujuan kalian. Dengan penuh keberanian, aku meninggalkan ruangan itu. Untuk pertama kalinya, aku merasa bangga dengan diriku sendiri. Meskipun mereka semua tidak mengerti, aku tahu satu hal, aku tidak bisa membiarkan mereka merusak kebahagiaanku dengan Rangga. Kami akan terus melangkah, apapun yang terjadi. Beberapa minggu setelah peristiwa di ruang pertemuan rumah sakit, aku mulai merasa ada sesuatu yang tak beres. Tidak hanya dengan lingkungan rumah sakit yang semakin sulit kuhadapi, tetapi juga dengan Rangga. Meskipun ia selalu ada untukku, dan kami semakin dekat, ada satu hal yang aku mulai rasakan. Ia masih menyembunyikan sesuatu dariku. Sesuatu yang besar. Pada suatu sore, setelah selesai shift, aku memutuskan untuk mengikutinya. Aku tahu Rangga akan pergi ke tempat yang biasa ia kunjungi, kedai kopi kecil, tempat kami sering menghabiskan waktu. Namun, kali ini aku merasa perlu untuk mencari tahu lebih jauh, untuk memastikan bahwa perasaan yang tumbuh di hatiku benar-benar tulus, dan bukan hanya ilusi yang terbungkus dalam kehidupan sederhana. Aku memutuskan untuk menunggunya di luar rumah sakit. Ketika Rangga keluar dengan motornya, aku mengikuti dari belakang. Aku berusaha menjaga jarak, memastikan ia tidak menyadari kehadiranku. Kami melewati jalan-jalan yang biasa ia lewati menuju kedai kopi itu. Namun hari itu, Rangga tiba-tiba belok ke arah yang berbeda. Aku semakin penasaran. Rangga membawa motornya menuju sebuah gedung bertingkat yang tinggi. Sebuah bangunan mewah yang baru saja dibangun di tengah kota. Aku terdiam sejenak, merasa kebingungan. Mengapa Rangga ke sana? Hubungannya dia dengan gedung itu? Ternyata, aku baru menyadari bahwa gedung itu adalah salah satu properti besar yang sedang dibangun oleh pengusaha ternama di kota ini. Aku melanjutkan perjalanan dan memarkirkan motorku di dekat gedung itu. Lalu, perlahan-lahan, aku berjalan menuju pintu masuk. Dari kejauhan, aku melihat Rangga keluar dari dalam gedung. Ia mengenakan jas hitam yang rapi, dengan penampilan yang sangat berbeda dari sosok tukang becak yang selama ini aku kenal. Sementara aku hanya bisa berdiri terpaku, bingung dengan apa yang aku saksikan. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku merasa hatiku mulai berdegup kencang. Rangga, pria yang aku nikahi, ternyata memiliki dunia yang sangat berbeda dariku. Dengan penuh keraguan, aku memutuskan untuk mendekatinya. Ketika Rangga melihatku, ada ekspresi terkejut di wajahnya. Namun, ia segera mengubahnya menjadi senyum lembut yang seolah-olah ingin meyakinkanku bahwa semua ini biasa saja. Elena, katanya, suaranya sedikit gugup. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku hanya menatapnya, merasa kebingungan. Apa yang sedang terjadi, Rangga? Tanyaku dengan suara yang hampir tak terdengar. Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu tidak memberitahuku siapa dirimu sebenarnya? Rangga terdiam. Ada ketegangan yang begitu kental di antara kami. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang telah lama ia sembunyikan. Sesuatu yang sekarang terbongkar di hadapanku. Elena, Rangga akhirnya berkata. Suaranya berat. Aku ingin kamu tahu
bahwa aku bukan orang yang biasa. Aku memilih untuk hidup sederhana, karena itu yang aku inginkan. Tapi aku juga punya bisnis banyak. Bisnis ini semua milikku. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar. Aku berdiri terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Apa maksudmu? Tanyaku. Suaraku hampir tenggelam. Rangga menatapku dengan tatapan penuh penyesalan. Aku pemilik rumah sakit ini, Elena, dan aku juga pemilik banyak properti di kota ini. Tapi aku memilih untuk tidak memberitahumu. Aku takut kamu hanya melihat harta dan statusku, bukan aku sebagai pribadi. Jantungku berdegup kencang. Aku merasa dunia seakan berhenti berputar. Semua yang aku ketahui tentang Rangga, semua yang aku pikir aku pahami, tiba-tiba hancur begitu saja. Rangga bukan tukang becak biasa. Ia adalah seorang pengusaha besar. Bukan hanya pria sederhana yang aku temui setiap hari di pelataran rumah sakit. Dia memiliki dunia yang jauh lebih besar dan aku tidak tahu apa yang harus kulakukan dengan kenyataan itu. Apa kamu bohong padaku, Rangga? Tanyaku dengan suara pecah. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kenapa kamu memilih untuk hidup seperti ini? Rangga menghela napas panjang. Aku tidak ingin kamu mencintaiku hanya karena status atau uang. Elena, aku ingin kamu mencintaiku karena siapa aku sebenarnya. Tapi aku juga takut. Aku takut kamu tidak akan menerima aku kalau kamu tahu siapa aku. Aku merasa terjebak dalam kebingunganku sendiri. Semua yang aku rasakan tentang Rangga selama ini terasa seperti ilusi. Aku merasa dikhianati, tetapi di sisi lain, aku juga merasa bingung. Rangga tidak pernah mengubah sikapnya padaku. Ia selalu menjadi pria yang sama sederhana, penuh perhatian, dan penuh kasih. Tetapi mengapa ia memilih untuk menyembunyikan kebenaran ini? Tiba-tiba, aku merasa bingung dengan diriku sendiri. Apakah aku mencintainya hanya karena siapa dia, atau karena siapa dia dalam kehidupanku yang sederhana ini? Aku ingin melihat Rangga seperti yang dia ingin aku lihat, sebagai seorang pria yang murni, tanpa terganggu oleh harta atau status sosial. Tetapi sekarang aku merasa seperti ada tembok yang memisahkan kami. Sebuah tembok yang tidak bisa dengan mudah aku singkirkan. Menatap Rangga dengan penuh kebingungan dan rasa sakit. Aku butuh waktu untuk berpikir, kataku. Sambil menundukkan kepala, Rangga hanya mengangguk, seolah mengerti bahwa aku membutuhkan waktu untuk meresapi semua yang baru saja terungkap. Aku tidak akan pergi kemana-mana, Elena. Aku akan menunggumu. Aku menatapnya untuk terakhir kalinya, sebelum berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Rangga berdiri di sana. Di dalam diriku, ada banyak perasaan yang bertabrakan, kebingungannya, kesedihan, dan rasa marah yang tak tahu harus disalurkan kemana. Semua ini terasa seperti mimpi buruk yang tak ingin kuhadapi. Hari-hari setelah kejadian itu terasa begitu berat. Aku tak bisa memungkiri bahwa aku merasa terluka, bahkan marah pada Rangga. Semua yang dia sembunyikan dariku, semua rahasia yang tidak pernah ia bagi itu, membuatku merasa dikhianati. Ini, aku selalu berpikir bahwa kami memiliki hubungan yang didasari oleh cinta yang tulus. Namun sekarang, semuanya terasa kabur. Cinta yang aku rasa selama ini terasa tidak seutuhnya. Aku mencoba untuk tetap menjalani hari-hari di rumah sakit, meski hati ini terasa kosong. Setiap kali aku bertemu dengan Rangga, ada sesuatu yang tertahan di dalam dadaku. Aku ingin berbicara dengannya, ingin mengungkapkan semua perasaan yang kini menghimpit. Namun aku tak tahu bagaimana memulainya. Sehari setelah aku tahu semua kebenaran tentang Rangga, aku memutuskan untuk pergi keluar kota, mencoba menjauh dari kerumitan ini. Aku membutuhkan ruang untuk berpikir, untuk menenangkan pikiran. Tapi meski aku berada jauh dari Rangga, bayangannya tetap menghantuiku. Aku merasa seperti kehilangan arah, seolah-olah dunia ini tiba-tiba menjadi lebih gelap dan asing. Setelah beberapa hari, aku memutuskan untuk kembali. Aku tidak bisa terus melarikan diri. Rangga adalah bagian dari hidupku dan aku harus menghadapi kenyataan ini. Namun, aku tidak tahu bagaimana memulai percakapan dengannya. Aku takut terlalu banyak yang akan terungkap, dan tak tahu apakah aku siap untuk mendengarnya. Di rumah, Rangga sudah menungguku. Ia tampak lebih tenang daripada biasanya, meski ada kecemasan di matanya. Ketika aku masuk, ia berdiri dan mendekat. Elena, katanya pelan. Aku tahu ini sulit. Aku tahu aku telah membuatmu merasa disakiti. Dan aku minta maaf. Aku seharusnya tidak pernah menyembunyikan siapa diriku sebenarnya darimu. Tapi itu semua karena aku takut. Aku takut kamu akan melihatku berbeda. Aku tidak bisa menahan diri. Lagi, semua perasaan yang sudah lama aku simpan meluap begitu saja. Kenapa kamu tidak memberitahuku, Rangga? Suaraku bergetar. Kenapa kamu memilih hidup seperti ini? Kenapa harus berpura-pura menjadi orang lain? Rangga menghela napas panjang, menunduk, seperti merasakan beratnya kata-kata yang keluar dari mulutku.
Aku memilih hidup sederhana, Elena, karena itu yang aku inginkan. Aku ingin kamu mencintaiku karena siapa aku, bukan karena apa yang aku miliki. Aku takut jika kamu tahu aku punya lebih, kamu hanya akan melihatku sebagai pengusaha bukan sebagai pria yang mencintaimu. Aku merasakan amarah yang mulai membakar dadaku. Tapi kamu sudah membuatku merasa bodoh, Rangga. Aku menikah denganmu dengan penuh harapan dan kepercayaan. Dan ternyata aku ditipu. Kamu bukan hanya seorang tukang becak. Kamu punya segalanya. Tapi kamu memilih untuk bersembunyi di balik topeng itu. Rangga memandangku dengan tatapan penuh penyesalan. Aku tidak pernah berniat menipu kamu, Elena. Aku tidak ingin hubungan kita hanya berdasar pada harta. Aku ingin kamu mencintaiku, bukan karena kekayaanku, tetapi karena aku. Aku takut jika aku menunjukkan siapa aku yang sebenarnya, kamu hanya akan melihatku sebagai pria kaya. Itu yang paling aku takutkan. Air mata mulai menggenang di mataku. Bukan hanya karena kemarahan, tapi juga karena rasa sakit yang mendalam. Aku ingin percaya padanya. Aku ingin mencintainya tanpa memikirkan status sosialnya. Tetapi kenyataannya tidak semudah itu. Aku merasa terjebak dalam kebingunganku sendiri. Apakah aku bisa terus berjalan bersama Rangga? Meski semuanya terasa berbeda sekarang. Rangga, kataku. Suara hampir tak terdengar. Aku ingin percaya padamu. Tapi, aku butuh waktu. Aku butuh waktu untuk memahami perasaanku, untuk memahami semuanya. Ini tidak hanya soal kamu dan aku. Ini juga soal bagaimana orang-orang di sekeliling kita melihat kita. Rangga menunduk, terlihat sangat terpukul. Aku tahu, Elena. Aku akan memberimu waktu. Aku akan menunggu. Apapun yang terjadi, aku merasa perasaan kami saling bertabrakan. Seperti dua dunia yang tidak bisa berjalan beriringan. Aku ingin melanjutkan hidup bersama Rangga, tetapi aku tidak tahu bagaimana menghadapi kenyataan bahwa selama ini, aku tidak tahu siapa dia sebenarnya. Dan yang lebih berat lagi, aku harus menghadapi kenyataan bahwa perasaan orang lain, keluarga, teman, rekan kerja semuanya ikut memengaruhi hubungan kami. Malam itu, aku pergi tidur dengan pikiran yang penuh kekhawatiran. Aku tak bisa memaksakan diriku untuk menerima semuanya begitu saja. Tapi di sisi lain, aku juga tahu bahwa aku tidak bisa membiarkan Rangga pergi begitu saja. Ia adalah bagian dari hidupku. Ia adalah orang yang membuatku merasa aman dan dicintai. Namun, ada satu hal yang jelas, aku harus memutuskan. Apakah aku bisa menerima kenyataan ini? Atau apakah aku akan membiarkan perasaan dan omongan orang lain merusak semuanya? Aku memutuskan untuk kembali ke rumah sakit. Tidak ada alasan pasti kenapa aku memilih untuk datang kembali begitu cepat. Selain rasa ingin membuktikan kepada diriku sendiri bahwa aku bisa menghadapi semua ini, mungkin perasaan sakit dan bingung masih ada. Namun, aku tahu satu hal. Aku tidak bisa terus melarikan diri dari kenyataan. Aku harus berani menghadapi apapun yang ada di depan mata. Namun, ketika aku masuk ke rumah sakit, suasananya berbeda, ada rasa dingin yang menyelimuti. Tetapi kali ini bukan hanya karena rikon-rikonku yang menghindar, atau memperlakukanku dengan tatapan sinis. Ada semacam ketegangan yang mengisi udara. Mereka masih membicarakan pernikahanku dengan Rangga, menganggapnya sebagai topik yang menarik untuk dibahas di belakangku. Tapi kali ini, aku merasa lebih kuat. Aku merasa siap untuk melawan segala cemoohan itu. Beberapa hari setelah aku kembali bekerja di ruang perawatan. Tugas kami kali ini adalah merawat pasien yang baru saja menjalani operasi besar. Aku berusaha tetap fokus pada pekerjaan, meskipun di luar sana, bisik-bisik tak kunjung reda. Tetapi, kali ini, aku tidak lagi terpengaruh oleh mereka. Aku merasa jauh lebih kuat, jauh lebih tegas dalam setiap langkahku. Aku bertekad untuk menunjukkan kepada mereka bahwa aku bukan hanya seorang dokter yang berhasil, tetapi seorang wanita yang tahu apa yang ia inginkan pada suatu siang yang panas. Setelah mengurus beberapa pasien, aku mendengar percakapan yang semakin keras di ruang istirahat. Sekelompok perawat dan dokter senior tampaknya sedang membahas sesuatu yang baru. Aku tak bisa tidak mendengarnya. Seorang dokter senior berkata, "Aku dengar rumah sakit itu akan mengalami perubahan besar ya. Dengan adanya pemilik baru, segalanya pasti berubah. Mungkin kita yang harus mulai mengakui bahwa mereka yang datang dari kalangan atas memang selalu memiliki kekuatan untuk mengubah segala hal." Aku merasa tubuhku menegang. Mereka membicarakan Rangga tanpa tahu siapa sebenarnya dia. Tanpa tahu betapa keras perjuangannya untuk sampai pada posisi itu. Aku bisa merasakan ketidakadilan yang mereka buat terhadap Rangga, terhadap kami. "Kenapa kamu nggak ngomong ke mereka, Elena?" Suara seorang perawat terdengar penasaran. "Kenapa kamu nggak beri mereka penjelasan soal siapa Rangga sebenarnya?" Aku menatap mereka.
Hati mulai panas. Semua ini benar-benar mengganggu. Mereka berbicara tanpa tahu apapun. Menilai dari luar, tanpa pernah mencoba memahami. Untuk tidak berbicara soal itu, jawabku dengan suara yang tegas. Karena apa yang kalian bicarakan bukan urusan kalian. Saya menikah dengan Rangga karena saya mencintainya. Itu saja, bukan karena harta atau status. Semua mata langsung tertuju padaku. Aku tahu mereka terkejut, tetapi aku tidak peduli. Aku sudah cukup mendengar komentar mereka, cukup melihat bagaimana mereka memperlakukanku. Kini saatnya aku bersuara. Jika kalian terus mencemooh pernikahanku dan Rangga, aku akan berhenti di sini. Lanjutku dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Saya akan terus bekerja dengan profesional. Meskipun kalian tidak menyukai pilihan saya. Karena saya percaya, cinta itu lebih besar dari semua hal yang kalian anggap penting. Suasana hening sejenak. Beberapa dari mereka terdiam, tak tahu harus berkata apa. Aku melihat perubahan di wajah mereka. Ada yang mulai merasa canggung, ada juga yang mulai merasa bersalah. Mungkin mereka tidak mengira aku akan bicara sekeras ini. Aku kembali bekerja dengan lebih percaya diri. Tidak lagi merasa terintimidasi oleh pandangan orang lain, atau cemoohan yang datang dari mereka yang merasa lebih baik. Aku tahu aku sudah melakukan yang terbaik, dan itu sudah cukup untukku. Hari berikutnya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Direktur rumah sakit, seorang pria yang selama ini lebih sering berdiam diri di ruang kerjanya, tiba-tiba memanggilku ke kantornya. Aku tidak tahu apa yang membuatnya mengundangku, tapi aku segera menuju ke ruangannya. "Elena," katanya dengan suara tegas namun ramah. "Saya mendengar tentang sikapmu yang tegas beberapa hari terakhir. Saya ingin memberitahumu sesuatu." Aku duduk, menatapnya dengan cemas. "Saya tahu, ini mungkin tidak mudah untukmu," lanjutnya, "dan saya ingin kamu tahu bahwa kami menghargai keberanianmu. Kami tahu kamu menghadapi banyak hal, dan kamu tetap menunjukkan profesionalisme di tengah semua itu." Aku terkejut. "Apa maksud Anda, Pak?" "Saya ingin memberitahumu bahwa saya mendengar kabar dari pihak lain. Rumah sakit ini akan mengalami beberapa perubahan besar dalam waktu dekat. Salah satunya adalah peningkatan fasilitas dan penataan ulang manajerial. Dan saya ingin kamu tahu, salah satu orang yang terlibat dalam perubahan ini adalah suamimu." Jantungku berdegup kencang. "Rangga?" tanyaku. "Tak percaya?" "Ya, Rangga Santosa. Dia adalah salah satu pemilik properti terbesar di kota ini. Dan dia akan mengambil alih beberapa proyek rumah sakit ini. Jadi, meskipun beberapa orang mungkin merasa terganggu, saya ingin kamu tahu bahwa keputusan ini sudah dipertimbangkan dengan matang." Tiba-tiba, aku merasa seperti dunia ini berputar dengan cara yang sangat berbeda. Rangga, suamiku, ternyata benar-benar memiliki kekuatan yang lebih besar daripada yang aku bayangkan. Aku merasa bangga, tapi di saat yang sama, aku juga merasa kebingungan. Mungkinkah ini saatnya aku mengubah cara pandangku tentang kehidupan? Kami kembali ke ruang istirahat. Aku bisa merasakan perubahan besar. Mata-mata yang dulu menilai dan merendahkan kami, kini mulai menundukkan kepala. Mereka tidak bisa lagi mengabaikan siapa Rangga sebenarnya. Dan lebih dari itu, mereka tidak bisa lagi meremehkan hubungan kami. Kami adalah pasangan yang tak terduga, tetapi kami adalah pasangan yang kuat, dengan cinta yang lebih besar dari segalanya. Aku tahu, ini adalah titik balik. Aku akan terus berdiri tegak, menghadapinya dengan penuh keyakinan, dan menunjukkan bahwa pernikahan kami bukan hanya soal status atau kekayaan. Ini tentang kami, tentang cinta yang tumbuh dalam keadaan yang tak mudah. Dan mungkin, justru di balik semua perbedaan itu, kami akan membungkam semua orang yang merendahkan kami. Setelah pertemuan itu, kehidupan di rumah sakit mulai berubah. Tidak ada lagi bisik-bisik atau tatapan sinis yang aku rasakan sebelumnya. Mungkin mereka mulai mengerti bahwa aku bukan hanya seorang dokter yang menikahi seorang tukang beca. Aku adalah seorang wanita yang mencintai suamiku apa adanya. Aku tidak lagi merasa dipandang rendah oleh rekan-rekanku. Mereka mulai menyadari bahwa Rangga bukanlah siapa yang mereka kira. Di mataku, dia adalah segalanya. Namun, meskipun suasana mulai membaik, aku masih merasa ada sesuatu yang belum selesai. Ada ketidakpastian dalam hatiku yang belum bisa aku lepaskan sepenuhnya. Aku ingin lebih dari sekadar diterima oleh orang-orang di sekitar kami. Aku ingin memastikan bahwa aku dan Rangga bersama bisa membangun masa depan yang bahagia tanpa ada lagi penghalang yang menghalangi. Suatu sore, setelah selesai bekerja, aku memutuskan untuk pergi ke tempat yang selalu menjadi tempat pertemuan. Komik kedai kopi kecil yang Rangga dan aku sering kunjungi bersama. Di sana, aku ingin berbicara dengan Rangga, membicarakan masa depan kami, dan mungkin, untuk pertama kalinya, membuat keputusan besar yang telah lama kuhindari.
Rangga sudah menungguku di meja seperti biasa, dengan secangkir kopi hitam di depan kami. Senyumnya yang hangat selalu bisa membuatku merasa tenang, meski banyak hal yang belum terselesaikan. Aku duduk di depannya, dan melihat matanya yang selalu penuh perhatian. Rangga, aku ingin kita bicara, kataku. Suara sedikit bergetar. Tentang masa depan kita. Rangga mengangguk, wajahnya serius. Tentu, Elena. Apa yang kamu ingin bicarakan? Aku menarik napas dalam-dalam. Kita sudah melewati banyak hal. Aku tahu kita berbeda, kamu dari dunia yang sederhana, dan aku dari dunia medis yang penuh dengan ekspektasi. Tapi, aku merasa, aku ingin lebih dari sekadar menjalani hidup seperti ini. Aku ingin tahu, apakah kamu juga memikirkan masa depan kita? Apa yang kita lakukan selanjutnya? Rangga menatapku dengan tatapan penuh keyakinan. Aku sudah memikirkannya, Elena. Dan aku tahu satu hal, aku ingin menjalani hidup ini bersamamu. Tanpa kebohongan, tanpa keraguan. Aku ingin kita membangun sesuatu yang lebih besar bersama. Tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Aku ingin kita bersama-sama memberikan dampak positif. Aku terdiam sejenak, meresapi kata-katanya. Ada kejelasan dalam dirinya yang tak pernah aku rasakan sebelumnya. Mungkin, selama ini aku terlalu terfokus pada ketidakpastian yang ada, tanpa melihat betapa kuatnya ikatan yang kami miliki. Kami sudah melewati banyak hal, dan kami bisa melanjutkan perjalanan ini bersama. Jadi, kamu ingin kita terus berjalan bersama, meskipun banyak yang tidak mengerti kita? Tanyaku. Dengan penuh harapan, Rangga tersenyum lembut. Ya, Elena. Kita akan hadapi semuanya bersama. Tidak ada yang bisa memisahkan kita, karena aku tahu kita saling mencintai. Itu yang terpenting. Air mata mulai menggenang di mataku. Bukan karena kesedihan, tetapi karena kebahagiaan yang mulai kembali mengisi ruang hatiku. Aku sadar, perjalanan kami tidak akan pernah mudah. Akan selalu ada orang yang menganggap kami berbeda, yang menilai kami dari luar. Tetapi, yang terpenting adalah kami berdua tahu apa yang kami miliki. Kami memiliki cinta yang tulus, yang lebih besar dari segala hal yang ada di luar sana. Aku mencintaimu, Rangga, kataku. Suaraku hampir pecah. Aku tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Yang aku tahu, aku ingin menjalani hidup ini bersamamu. Rangga menggenggam tanganku dengan erat. Matanya penuh dengan kasih sayang. Aku juga mencintaimu, Elena, dan aku akan selalu berada di sampingmu. Kita akan melalui semuanya bersama. Hari itu, setelah percakapan kami, aku merasa lega. Tidak ada lagi keraguan yang mengganggu. Aku tahu, meskipun hidup kami penuh dengan tantangan, kami akan menghadapinya bersama. Aku tidak perlu khawatir tentang masa depan, karena Rangga adalah orang yang tepat untukku. Beberapa bulan setelah pernikahan kami, perubahan besar terjadi di rumah sakit. Rangga, dengan segala kemampuannya, mulai berperan aktif dalam pengelolaan. Rames, ia membantu mendanai renovasi besar-besaran, meningkatkan fasilitas medis yang sebelumnya terbatas, dan memastikan bahwa rumah sakit ini dapat memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Lambat laun, orang-orang mulai melihat siapa Rangga sebenarnya. Bukan hanya sebagai seorang pemilik, tetapi sebagai seseorang yang peduli dan ingin membawa perubahan positif bagi lingkungan sekitarnya. Dan meskipun masih ada beberapa yang sulit menerima perubahan ini, aku dan Rangga sudah siap untuk menghadapinya. Kami tahu, kebahagiaan kami tidak tergantung pada pendapat orang lain. Kami akan tetap berdiri tegak, membangun hidup yang lebih baik bersama. Apapun yang terjadi, di akhir tahun, Rangga dan aku memutuskan untuk membuka klinik kesehatan gratis di desa-desa sekitar kota sebagai bentuk rasa terima kasih kami atas semua yang telah diberikan. Kami ingin memberi kembali kepada mereka yang membutuhkan, tanpa memandang status sosial atau latar belakang. Di suatu pagi yang cerah, setelah peresmian klinik baru, aku berdiri di samping Rangga, memandangnya dengan penuh rasa bangga. Dia, suamiku, pria yang aku nikahi, bukan karena apa yang dimilikinya, tetapi karena siapa dia yang sebenarnya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa perjalanan ini, perjalanan cinta kami, adalah sesuatu yang lebih besar dari apapun yang bisa diukur oleh orang lain.